Berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih kalau malam ini kami bisa berkumpul dengan keterbatasan Zoom ini. Kami sudah meninggikan nama-Mu, kami sudah dengar kesaksian. Ini waktunya kami mendengar sebagian dari firman-Mu untuk menjadi kekuatan, menjadi rema yang membuat kami tetap semangat untuk menjalani tahun 2023. Kami nggak mau kehilangan kekuatan karena mata kami melihat fakta yang begitu sangat menakutkan. Karena kami tahu di balik fakta yang begitu menakutkan, Tuhan tetap yang terbesar. Itu sebabnya Bapak, biar melalui apa yang hamba-Mu sampaikan ini, biar menjadi kekuatan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk bisa sharing firman malam ini. Ya, saya nggak sharing berat-berat firmannya, saya cuma mau memberikan satu semangat untuk memasuki tahun 2023 yang sebentar lagi. Ada banyak orang pusing ya, memikirkan jalan hidup kok seperti ini, ikut Tuhan kok jalan hidupnya yang tidak berubah-berubah, Tuhan kok rasanya jalan hidup makin lama makin sulit ya. Yuk kita baca terlebih dahulu bagaimana hari-hari ini kita percaya bahwa ketika kita mau mengikut Kristus, kita itu bukan hanya datang, nempel sama Tuhan itu cuma nempel berkatnya aja, nempel mujizatnya. Tapi kita mau hari-hari ini benar-benar nempel sama Tuhan, yaitu untuk taat mengikuti apa yang Tuhan mau dengan jalan hidup kita, dan kita mau berkata bahwa segala sesuatu jadilah menurut kehendak-Mu. Yesaya 55 ayat 9. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, ya, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi artinya kalau saudara baca firman ini, jalan mengikut Kristus itu tidak bisa dipikir. Karena dari tingginya langit dari bumi, demikiannya tingginya jalanku dari jalanmu. Artinya Tuhan itu sudah punya ketetapan, yaitu jalan dan rancangan yang menurut akal pikiran kita. Mungkin hari ini kita berpikir jalan Tuhan itu tidak masuk akal. Jalan Tuhan itu kok sepertinya tidak seperti yang dunia janjikan ya. Dunia kok enak menjalani jalan hidup dengan mudah, gampang meraih keuntungan, cepat kaya. Tapi buat kita menjadi pengikut Kristus, walaupun kita sudah hidup benar, jalan hidup kita juga nggak mudah. Lihat ya, Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yang membuat hari ini hidup kita ketakutan, depresi, sampai kita hari ini sulit untuk tidur, menatap hari esok. Itu karena kita banyak mikir. Sementara Tuhan itu menghendaki kita bukan banyak mikir. Jalani aja. Kalau kita mikir, hari ini makin dipikir, kita tidak bisa mencapai pikirannya Tuhan. Karena terlalu tinggi pikiran Tuhan dari pikiran kita. Kita ini sebagai manusia punya kemampuan cara pandang yang sebatas cara kita memandang. Tapi Tuhan itu sudah punya cara pandang diri jauh ke depan yang kita nggak bisa lihat. Kita cuma bisa lihat ya faktanya hari ini. Apa yang terjadi di masa lalu kita bisa melihat. Tapi senyatanya apa yang terjadi di hari esok kita ini nggak bisa lihat. 1 jam aja loh saudara, jangankan 1 jam. 1 menit saudara tahu nggak apa yang akan terjadi? Kita masih hidup atau enggak, kita juga enggak ada yang tahu. Tapi ada banyak orang yang stres hari-hari ini. Mikiri jalan hidupnya terlalu panjang, rumit, dibawa rumit. Sementara firman Tuhan itu berkata,
Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Lah kalau kita ini sudah ditentukan arah langkahnya sama Tuhan yang baik, Tuhan yang besar. Kira-kira arah langkah hidupmu walaupun faktamu hari ini hancur-hancuran. Tuhan itu pernah enggak menentukan arah langkah hidup saudara itu menuju jalan yang hancur, binasa? Enggak akan, saudara. Itu sebabnya kalau saudara mengerti hari ini, Tuhan itu cuma memberi pesan, jangan banyak pikiri. Proses itu jangan dipikiri, tapi dijalani aja. Toh kalau kita jalani bersama Tuhan, kira-kira arah langkahnya saudara, kita ini pasti selamat enggak? Kita ini pasti dijamin aman enggak? Siapa yang menjamin aman? Yuk kalau kita baca Yesaya 33 ayat 6 ya. Kita baca Yeremia, bukan Yesaya, Yeremia. Kadang-kadang tangan saya ini nulisnya antara Yeremia dan Yesaya bisa salah ya saudara. Yeremia 33 ayat 6 ya. Lihat kita baca, sesungguhnya aku Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, dan aku Tuhan akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nangkep satu firman ini aja menjadi rema buat saudara. Kira-kira arah langkah hidup saudara itu ketemu sama yang jalannya yang tertutup tembok tebal, atau jalan hancur, atau jalan yang membuat saudara hari ini tidak perlu takut. Sesungguhnya di balik masalah kita hari ini, Tuhan itu tetap Tuhan Allah yang akan mendatangkan kepada kita kesehatan, kesembuhan. Bahkan Dia sudah menyediakan arah hidupmu, yaitu kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Belum lagi di ayat-ayat yang lain, Tuhan mendatangkan masa depan, Tuhan mendatangkan bagaimana saudara bukan hanya sekedar makan, tapi makan sampai kekenyangan. Satu ayat ini aja membuat kita ini tahu arah hidup kita ini dibawa kemana sama Tuhan. Gak mungkin ditinggalkan sendiri, dibiarkan hancur. Sekalipun hari ini semua faktamu sudah tidak punya dasar untuk berharap. Itu sebabnya ketika kita mau menjalani mengikut Kristus, kita harus siap mengikuti jalannya Tuhan. Saya akan bahas bagaimana hari ini apa yang menurut saudara buruk, tapi jalan Tuhan itu tetap di pemandangan Tuhan. Itu satu jalan yang harus saudara lewati, adalah jalan yang terbaik. 5 hal yang saya akan bahas hari ini ya. 5 hal itu bagaimana jalan Tuhan hari ini. Sekalipun tidak enak, percayalah, semua jalan Tuhan yang di awal itu jalannya pikul salib, sakit, sempit, sesak, itu adalah jalan yang menuju kebahagiaan. Jalan yang akan menikmati berkat 2 kali lipat, berlipat-lipat. Jalan yang akan tertutup hari ini tertutup, nanti kebukanya jalannya, tiba-tiba ada promosi seperti seorang Yusuf. Yuk kita lihat yang pertama aja ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Ini kesalahan banyak anak Tuhan yang hari ini stres. Kalau kita mengerti jalan Tuhan, hari ini tidak usah banyak dipikiri. Diikuti aja, toh ujung-ujungnya Tuhan pasti bertanggung jawab. Seperti tadi Yeremia 33 ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan, menyingkapkan. Artinya nanti Tuhan sendiri yang akan mendatangkan kesehatan, kesembuhan. Bagaimana Tuhan akan mendatangkan keamanan dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah di akhir perjalanan hidup saudara dan saya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh
jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Hari ini kenapa kita sedih? Karena kita menganggap waktu kita mengalami pencobaan masalah yang bertubi-tubi, kita menganggap ini malapetaka. Ini adalah sesuatu yang membuat hidupmu hancur. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita lagi menghadapi jalan, masalah itu bertubi-tubi, firman Tuhan mengajak kita semua menganggap jalan ini adalah jalan menuju kebahagiaan. Kita ini percaya hari ini kalau segala sesuatu itu membawa hidupmu dekat sama Tuhan, itulah senyatanya kebahagiaan. Mungkin dulu engkau kaya, engkau diberkati, kantongmu tebal, tapi engkau tidak dekat sama Tuhan. Justru hari ini tokomu sepi, engkau uangmu diambil orang, usahamu mungkin engkau di PHK, usahamu hari ini, investasimu hari ini ditipu, hari ini tapi itu membawa engkau mulai dekat sama Tuhan. Senyatanya kebahagiaan yang mana? Berlimpah harta, tapi hidupmu jauh dari Tuhan. Engkau tidak pernah tekun jadi orang benar. Engkau cuma jadi orang benar yang Senin, Kemis, atau waktu orang benar yang cuma Natalan sama Paskah. Engkau cuma jadi orang benar sekedar-sekedar. Tapi waktu hidupmu diterpa badai, usahamu goncang, usahamu ditipu orang, engkau kena PHK. Tapi senyatanya engkau semakin hari semakin hidup dekat sama Tuhan. Itulah kebahagiaan. Daripada saudara kaya tapi saudara menuju maut, alangkah lebih baiknya hari ini jatuh di dalam berbagai macam proses kehidupan. Tapi ujung-ujungnya ketika kita sudah berubah, kita sudah jadi murni, kita jadi orang Kristen yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti mendatangkan keamanan, kesejahteraan yang berlimpah-limpah itu akan dikembalikan. Gak mungkin Tuhan itu mau merancangkan kecelakaan. Walaupun hari ini diizinkan engkau mengalami keadaan yang gak enak. Itu sebabnya hari ini yuk, segala jalan Tuhan itu anggap kebahagiaan. Kalau saudara anggap ini adalah bencana, malapetaka, maka saudara tidak akan lihat Tuhan itu nanti datang dengan keamanan, kesejahteraan, kesehatan, kesembuhan, kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Saudara tidak akan menikmati. Kenapa? Karena yang saudara pikirkan hancur-hancur. Belum sampai mencapai titik di mana kebahagiaan itu terjadi. Saudara sudah apa? Sakit kanker karena depresi. Saudara mungkin sudah jual iman saudara. Imanmu seharusnya hari ini dimurnikan, makin tidak murni, makin kompromi dengan dosa. Itu sebabnya itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara baca di 2 Korintus 12 ayat 9, yang berkata apa? Justru di saat kelemahan kita lah, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Jadi kalau hari ini kita mengalami kelemahan di mana kita sudah tidak berdaya, saudara jangan menganggap kelemahan ini adalah arah menuju hancur. Tapi anggaplah ini karena saudara sedang menyempurnakan kuasa Tuhan. Kalau kita menganggap sesuai dengan firman, kira-kira imanmu kuat enggak? Saudara jadi orang Kristen yang semangat enggak? Walaupun hari ini engkau tidak berdaya, engkau tidak bisa apa-apa. Orang mengalami kelemahan itu mungkin hari ini kau bilang gini, Tuhan aku ini wis tidak punya apa-apa. Toko sudah Senin Kemis sepinya luar biasa. Tabungan makin lama sudah makin minim Tuhan. Tapi aku percaya, hari ini aku tidak menganggap kelemahanku ini hancur. Tapi aku mau percaya bahwa aku menganggap kelemahan ini adalah waktunya aku melihat engkau sempurna. Kuasamu sempurna atas usahaku. Kuasamu sempurna atas rumah tanggaku. Mungkin hari ini pasanganmu lagi meninggalkan hidupmu.
Engkau mengalami titik lemah, ditinggal pasangan menikah lagi, ditinggal pasangan selingkuh, ditinggal pasangan, mungkin punya pasangan yang hari ini nggak bisa membiayai hidup saudara, sudah KDRT, sudah pelit, penjudi, dan sebagainya. Dan ini kita mengalami titik kelemahan. Tapi jangan anggap kelemahan ini sebagai jalan hidup yang menghancurkan saudara. Nggak pernah Tuhan pakai kelemahanmu untuk menghancurkan hidupmu. Tapi kelemahanmu justru dipakai Tuhan untuk menyempurnakan kuasanya dalam hidup proses saudara. Supaya orang melihat bagaimana proses hidup yang lemah ini disempurnakan menjadi kuasa Tuhan yang sempurna. Orang melihat kebesaran Tuhan dan orang datang kepada Tuhan. Itu tujuan Tuhan, makanya jangan anggap kelemahan itu kehancuran. Tapi anggaplah kelemahanmu yang diizinkan Tuhan terjadi sampai hari ini, itu menyempurnakan kuasa Tuhan. Amin. Jadi jangan nganggap semua pencobaan yang bertubi-tubi itu Tuhan jahat. Tuhan kok hidup sekali susah menderita, nggak boleh saudara. Kita ini punya Tuhan yang baik. Kalaupun dia izinkan semua proses pencobaan bertubi-tubi, dia nggak pernah jahat. Semua ini untuk membawa saudara hidup bahagia. Daripada diberkati jauh dari Tuhan, nanti iblis bawa hidupmu ke maut. Lah kalau ini kan terjadi, namanya saudara akan menderita selamanya. Tuhan mau kebahagiaan kita itu selamanya. Yang kedua, yang ketiga, yuk kita buka Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada apa saudara? Kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita malam ini mendengar bahwa sesak pintu, sempit jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang. Kita ini diseleksi tidak gampang. Masuk surga itu bukan lagi ketika kita berkata gini, aduh surga itu murahan, biarpun hidup dosa, kompromi dosa, toh minta ampun ya selesai diampuni. Bukan seperti itu saudara. Ikut Kristus itu hari ini kalau engkau membanding-bandingkan hidup orang dunia, kok enak ya, gampang nipu orang, mobil mewah, rumah mewah. Lah kita ini orang benar, hidup jujur, tapi usaha ya gini-gini aja. Bersyukur. Memang kalau kita mau ngikut Kristus, anggaplah sudah jalan hidup yang sempit sesak. Itu bukan berarti jalan hidup yang susah. Tapi anggaplah jalan hidupmu yang sempit sesak. Nggak enak ikut Kristus. Harus bersyukur di tengah kekurangan. Sementara orang berdosa makin kaya, hidupmu makin susah. Nggak apa-apa. Kalau itu memang jalan yang harus kita tempuh, anggaplah jalan yang sempit dan sesak itu sebagai jalan keselamatan. Lah daripada jalan tol, jalan yang cepat kaya, cepat hari ini sukses, tapi itu jalan menuju kebinasaan, bukan kehidupan. Saudara ketemu maut. Lebih baik hari ini kita bersakit-sakit dahulu, ngelewati jalan sempit sesak pikul salib, harus sangkal diri setiap hari, tapi nanti ujung-ujungnya ketemu kehidupan. Lihat ya, yang masuk seleksi itu sedikit orang. Makanya hari ini jangan ikut-ikutan dunia, berlomba-lomba, cepat kaya, crazy rich, dengan cara sikut sana, sikut sini, tipu sana, tipu sini, pergi ke paranormal. Yang penting Tuhan kaya-kaya. Saudara ngeri, kalau kita kaya dengan cara yang bukan dari Tuhan, pintunya lebar, nanti bayar harganya mahal.
Ada banyak orang yang hari ini bayar harga nyesel. Konseling sama saya nyesel, Bu Eli. Ternyata uang jin dimakan jin. Uang panas itu, Bu Eli. Ternyata bayar harganya mahal. Saya hari ini habis ludes, sakit kanker, Bu Eli, karena dosa yang saya lakukan di masa lalu. Hari ini nyeselnya luar biasa. Harta yang didapat dengan cara berdosa habis, masih bayar harga kanker, Bu Eli. Kira-kira enak enggak, saudara? Lah kalau kita hari ini sabar, sempit sesak ya sudah dianggap ini jalan kehidupan, ngucaplah syukur. Nanti lama-lama suatu kali kalau kita sudah melihat jalannya Tuhan, ketemunya nanti Tuhan sendiri yang akan membuka pintu keamanan, kesejahteraan, pasti dikasih berlimpah-limpah, saudara. Ikut Tuhan itu tidak biasa-biasa. Tuhan kalau mau memberkati kita itu bukan sekedar berkat, tapi selalu berlimpah-limpah. Itu tadi, Yeremia 33 ayat 6. Jadi hari ini anggap sempit sesak jalan kehidupan. Anggap ngalami pencobaan bertubi-tubi itu jalan menuju kebahagiaan. Anggaplah sekarang ini kelemahanmu untuk melihat kuasa Tuhan yang sempurna di depan. Kalau kita menganggap semua yang gak enak-enak ini ujungnya baik, itu berarti kita bisa semangat. Hari ini lemah ya dijalani, bonyok ya dijalani, sempit susah, pekol salib, orang pekol dosa kaya, kita pekol salib tambah-tambah hidup susah, enggak apa-apa. Lah itu jalan kehidupan. Suatu kali orang kalau menemukan kehidupan, itu sesuatu harta karun yang luar biasa, saudara. Daripada bayar harga, lebih baik kita sakit-sakit dahulu, nanti bukan bayar harga, tapi nikmati upah yang berlimpah-limpah. Jangan ambil jalan pintas. Kita hari ini stres karena kita menganggap semua jalannya Tuhan itu tidak enak. Jalannya Tuhan itu hancur. Jalannya Tuhan itu jalan yang penuh malapetaka. Salah besar. Kalau kita mengerti firman hari-hari ini, bahagia. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya cuma bilang gini, Tuhan terima kasih. Kalau saya disakiti hati oleh pelakor, daripada saya yang jadi pelakornya. Ngucap syukur, walaupun saya jadi objek penderitaan, daripada saya jadi subjek yang membuat hidup saya menderita. Nggak enak. Nanti orang lain yang menyakiti saya akan bonyok, akan mengalami masalah, masa-masa sulitnya luar biasa. Sementara saya nanti pada akhirnya dan seisi rumah saya akan ketemu kebahagiaan, kuasa Tuhan yang sempurna, jalan kehidupan yang keempat. Yuk buka Mazmur 31 ayat 22. Mazmur 31 ayat 22. Jadi kita mau menikmati hidup hari ini tergantung mindset kita. Kalau kita menganggap kita sial, ya sial terus. Kalau kita menganggap hidup kita ini ikut Kristus menderita, ya menderita terus. Tapi kalau malam ini kita merubah mindset karena kita menghidupi firman, karena firman ini Allah sendiri. Apa yang difirmankannya tidak akan pernah ditunda-tunda. Semua yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi ini sempurna dan segera. Roma 9 ayat 12, Yehezkiel 12 ayat 28. Kira-kira saudara takut enggak? Percaya sama pikiranmu sendiri atau percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan? Jangan banyak mikiri jalan hidupmu hari ini, sekalipun itu sempit sesak, karena Tuhan sudah menentukan arah mau dibawa kemana. Orang benar, dia sudah pegang hari esok, saudara. Mazmur 31 ayat 22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya, lihat ya, ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Lah ini, orang merasa kesesakan itu tidak enak. Malam ini anggaplah kesesakan itu sesuatu yang akan terlihat bagaimana Tuhan akan menunjukkan keajaibannya. Jangan dianggap nyesek-nyesek mati Tuhan, nyesek-nyesek hancur. Malam ini kita mau belajar, anggaplah
Apa yang hari ini engkau alami di waktu-waktu kesesakan? Percayalah, arah langkah jalan hidupmu Tuhan akan menunjukkan di waktu kesesakan keajaibannya. Jadi kalau kita menganggap kesesakan itu sesuatu yang tidak enak, saudara, salah besar. Ketika saya mengerti firman, setiap kali iblis datang dengan kesesakan, berita buruk, saya cuma bilang gini, tidak apa-apa, sebentar lagi saya menganggap kok kesesakan ini bukan satu tantangan yang menakutkan, horor buat saya. Tapi kesesakan ini waktunya aku melihat keajaiban Tuhan. Itu yang harus saudara lakukan. Jangan semua intimidasi iblis saudara telan terus, tapi saudara tidak melawan. Lama-lama saudara akan hancur hidupmu, kekuatanmu habis. Kenapa? Karena ketika iblis intimidasi, saudara terima, ya nasib, memang ya ikut Kristus ini, hari ini sesak, besok lagi sesak, lah sesak terus kan mati lama-lama. Tuhan, gimana saya bisa sukacita? Lah sukacita itu keputusan. Hari ini walaupun engkau diterpa badai, kalau engkau tahu bahwa kita berjalan sama Tuhan yang besar, yang sudah tahu arah langkah hidup kita, kenapa yang menjadi pertanyaannya, kita hari ini mau dipaksa iblis sesak? Enggak, bangkit. Kita mau nganggap kesesakan ini bukan kesesakan lagi, tapi sebentar lagi akan melihat keajaiban Tuhan terjadi. Amin. Kalau iman kita berkata keajaiban, Tuhan genapi imanmu. Lah kalau engkau berkata kesesakan ini hancur, ya sudah hancur beneran. Apa yang jadi iman kita, itu yang akan Tuhan lakukan. Tuhan membuat mukjizat butuh bukti baik enggak? Butuh bukti fakta mendukung enggak? Enggak perlu. Dia enggak perlu bukti baik, enggak perlu fakta. Dia buat keajaiban, hanya perlu imanmu. Makanya hari ini jangan menganggap jalan hidupnya Tuhan itu tidak enak. Jalan hidupnya susah, sehingga engkau jual imanmu dengan menggadaikan imanmu dengan kompromi dosa. Itu bukan yang Tuhan mau. Hari ini jadi orang Kristen, sesusah-susahnya jadi anak Tuhan, di jalannya Tuhan tetap jauh lebih nikmat daripada saudara ambil jalan pintas dengan pilih jalan dosa. Itu akan bayar harganya mahal. Makanya hari ini penawaran dosa itu memang enak, nikmat di awal. Tapi jangan pernah sekali-kali saudara ambil itu. Karena saudara tahu itu arahnya maut. Tapi kalau kita setia ngikuti jalannya Tuhan, Tuhan sudah menentukan arah hidupmu. Bahagia, melihat kuasa Tuhan sempurna, kehidupan. Yang keempat, keajaiban. Yang kelima. Yuk kita lihat. Buka di Mazmur 126 ayat 6. Mazmur 126 ayat 6. Semua ayat ini yang saya bahas ini ayat yang tidak asing. Tapi berapa banyak saudara berpikir negatif dengan jalannya Tuhan. Saudara ngerti firman, tapi saudara hari ini tidak mengenal Tuhan dengan benar. Hanya mengerti tapi tidak mengenal Tuhan dengan benar, sehingga iblis dengan mudahnya. Hari ini percayalah, setiap proses kehidupan saudara itu hanya ujian, bukan serius. Makanya jangan terlalu serius menghadapi masalah. Seriuslah dengan dosa. Dosa itu bisa membawa hidupmu hancur binasa. Masalah tidak bisa, karena hidupmu bukan ditentukan oleh masalah, tapi hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Jangan serius dengan masalah, serius menghadapi dosa, itu lebih serius. Masalah itu pasti berlalu dengan kemenangan, tapi kalau kita tidak bisa mengalahkan tipu daya dosa, hidup kita mau jadi apa, saudara? Upah dosa jelas maut, saudara. Apa yang saudara tabur di dalam dosa, itu selalu ada harga yang harus dibayar, sekalipun dosa-dosa kita diampuni. Yuk yang kelima, Mazmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti, ada kata pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang dunia berkata bodoh. Orang dunia berkata ketika kita sudah jadi orang benar, ikut Kristus setiap hari nabur cucuran air mata. Jalan maju kok tidak lihat kebahagiaan Tuhan. Kapan toh aku ini bahagia? Mau seneng dikit, datang berita buruk lagi. Tidak apa-apa. Firman Tuhan jelas berkata, anggap. Kalaupun kamu berjalan maju dengan menangis, jangan lupa. Yang penting kamu nabur benih kebenaran, aman-aman.
Nanti kamu lihat arah hidupmu. Walaupun engkau dikatai bodoh, kasihan delu. Saya bertahan dengan suami yang tidak setia, dikatain bodoh sama orang dunia. Bodoh, nabur nangis buat suami yang tidak setia. Lah lebih baik cari suami baru. Naburnya bukan nangis, disayang-sayang suami baru. Itu pikiran dunia, tapi saya terlalu percaya hidup saya ditentukan apa kata Tuhan. Kalaupun hari ini saya memilih bertahan setia dengan suami yang tidak setia, saya naburnya jelas bercucuran air mata. Lah gimana enggak bercucuran air mata? Sudah ngampuni, sudah bisu, tuli, buta, tetap disakiti. Bercucuran air mata. Tapi taburan benih saya tidak akan pernah saya balas suami saya. Saya tidak akan pernah balas dengan selingkuh. Karena ketika saya menganggap apa yang bercucuran air mata, nanti pada akhirnya saya bukan pulang dengan tangisan Bombay lagi. Tapi pulangnya dikatakan sorak-sorai. Sambil bawa ini loh berkas. Hari ini jangan hitung-hitungan dengan prosesnya Tuhan. 5 tahun berkasmu dikali 5. 7 tahun dikali 7. 10 tahun dikali 10. Lah ini benih. Namanya benih itu diperhitungkan. Saudara nabur benih 7 tahun, benih 10 tahun, kalinya ya 7, ya kali 10, kali 12. Nggak usah takut. Nggak apa-apa. Dunia ini memang bukan rumahnya kita. Kita hidup di dunia ini siap aja ngikuti jalannya Tuhan, diikutilah Dia yang punya sutradara, Dia yang pegang hidup saudara. Dari 5 hal ini aja, kalau kita menganggap dari atas jatuh dalam berbagai cobaan, masalah satu belum selesai Bu Eli, ya sudah anggap ini bahagia. Tuhan tahu arah langkahnya. Nanti ketemu kebahagiaan. Bu Eli, saya ngalami kelemahan, nggak berdaya, ngadapi pelakor, ngadapi utang, ngadapi toko, ngadapi PHK. Nggak apa-apa. Ikuti, anggap ini. Nanti sebentar lagi, engkau akan lihat penyempurnaannya Tuhan. Apalagi sempit sesak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita mau ikuti jalan kehidupan. Sesek, enggak apa-apa. Aduh Bu Eli kesesakan terus Bu Eli, enggak apa-apa. Itulah keajaiban Tuhan. Saudara menabur air mata, rela. Memang di awal terlihat semua enggak enak ikut Kristus. Tapi lihat, selalu ditutupnya itu loh. Arahnya itu Tuhan sudah tahu. Itu tadi Amsal 16 ayat 9. Orang memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan menentukan arah langkahnya. Takut apa saudara? Hari ini jangan takut dalam penderitaan ikut Kristus. Jalani aja apa yang Tuhan mau. Kita lihat tokoh di Ayub. Tadi sudah dibuka PowerPoint-nya, sudah ya? Bisa ya? Tadi saya sudah kasih ke Feby, sudah dibuka Feby 5 hal ini. Kalau yang mau nanti screenshot bisa. Bisa dibuka multimedia, tolong ditampilin sekilas aja. Nggak bisa ya? Kita lihat bagaimana tokoh Alkitab ya. Kalau bisa tolong ditampilin multimedianya, saya sudah kasih tadi Nah, ini ya. Ini tadi PowerPoint-nya sudah ya. Jadi ini semua nanti disimpan supaya tahun 2023 sampai poin kelima, saudara sudah disiapkan bekal. Kalau mau iblis intimidasi, buka semua PowerPoint ini, akan membawa kita kuat. Nah, 3 contoh Alkitab. Ya, 3 tokoh Alkitab. Siapa yang sudah jalani proses? Bisa dibuka PowerPoint-nya supaya agak cepat. Ya, yang pertama Yusuf. Ya, Yusuf itu sudah diproses beberapa fase. Mulai dari masuk sumur, difitnah, di penjara. Kira-kira ini semua paketnya lengkap. Nggak enak. Yang namanya sesak, air mata juga. Ya. Jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, kelemahan, jalan hidup yang sempit. Mungkin kalau Yusuf bisa berpikir, terima penawaran istri Potifar, enak dikasih fasilitas. Sudah disayang-sayang, nggak ada orang tahu kok. Aduh, kalau kamu terima penawaranku nggak jadi hidup ini, tak kasih mobil kamu, tak kasih jabatan tinggi, tak beliin perhiasan.
Enak enggak, saudara? Enak. Justru ketika dia memilih kebenaran, malah masuk penjara. Tapi ujung-ujungnya Yusuf dipromosikan Tuhan, enggak main-main, saudara. Jadi Perdana Menteri. Lah kita hari ini juga itu. Kita ini jadi Yusuf-Yusuf rohani. Nanti akan banyak orang benar dipromosikan Tuhan secara luar biasa. Yang kedua, Ayub. Tidak ada orang seperti Ayub. Ini cuma satu kali kejadian. Kita tidak akan pernah kuat ngalami Ayub. Ayub ini cuma memberikan satu contoh gambaran. Kalaupun paketmu lengkap, penderitaannya puncak, tapi ujung-ujungnya arah langkah yang diizinkan Tuhan, walaupun penderitaannya luar biasa. Apakah Tuhan mengarahkan hidupnya Ayub hancur? Enggak kan? Hidupnya malah dimurnikan seperti emas. Hidupnya lihat kuasa Tuhan, yaitu berbahagia sampai lihat 4 keturunan. Kita juga, kalau kita mau lihat keturunan kita bahagia, jangan takut jalani prosesnya Tuhan. Kita ini nanti malah mengucap syukur. Saya dulu hidup jadi sosialita, dicinta mati suami. Tapi kelihatan orang dunia saya happy family. Tapi bukan di mata Tuhan. Hari ini, orang dulu bilang suami saya baik. Tapi hari ini, semua orang bilang suami saya tidak baik. Kebalikan sama Tuhan. Tuhan bilang gini, dulu suamimu cinta mati sama aku, itu suami yang tidak baik. Kenapa? Karena waktu engkau dicintai suamimu, malah engkau jauh dari aku. Malah engkau hari itu malah arahnya sosialita. Lah sekarang suamimu menurut kacamata dunia tidak baik, suami yang menjengkelkan, suami yang mungkin dalam tanda kutip limited edition, orang yang nggak tahu diri. Tapi di mata Tuhan dia suami yang baik. Kenapa? Karena membuat hidup saya dekat sama Tuhan. Membuat hidup saya hari ini jadi hamba Tuhan. Bukan ibu sosialita, ibu hamba Tuhan yang bisa khotbah tanpa sekolah Alkitab. Sekolah kehidupan, alatnya ya suami ini. Kira-kira suami saya suami yang baik enggak hari ini? Baik. Dulu enggak baik kata Tuhan. Lah buat apa dia hadir dalam hidupmu, mencintai engkau, malah engkau enggak cinta aku. Hari ini justru cintanya berhilang dalam hidupmu, tapi engkau cinta aku. Berarti dia suami yang baik. Itu yang perlu dipikirkan hari ini. Amin. Ya, jadi lihat Ayub. Siapa lagi? Paulus. Melewati kapal karam. Ya, mungkin bisa dibuka juga. Nah, itu. Lewat kapal karam. Ya, penjara, disesah, dipenggal kepalanya. Siapa yang nyangka Paulus jadi rasul yang menulis 2/3 perjanjian baru. Nah, kita juga mau dipilih jadi rasul-rasulnya Tuhan yang hebat. Kita tidak tahu talenta apa yang Tuhan mau berikan seperti saya. Saya ini multi talent. Saya tidak sombong, tapi saya memang dari orang yang tidak bisa apa-apa. Saya ini tidak pinter, saudara. Saya ini ibu rumah tangga yang tidak pernah kerja, otaknya on ya. Dulu tidak dipakai buat apa-apa. Nyesel saya. Waktu suami saya selingkuh, saya bilang ini, aduh Tuhan, nyeselnya saya masak ya tidak bisa, kerja ya tidak pernah tahu, jahit ya tidak bisa. Lah terus bisanya apa ya Tuhan gitu. Tapi hari ini dengan apa yang Tuhan izinkan proses saya ikuti jalannya Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih kepercayaan sama saya enggak? Ya sangat. Lah enggak sekolah Alkitab, enggak bisa apa-apa, bisa khotbah. Bisa tulis buku renungan, sudah 7-8 tahun. Buku renungan saya ini buat orang-orang penjara, banyak orang-orang yang baca diberkati. Bisa jadi ibu gembala, bisa jadi konselor. Itu bukan kuat gagah saya, tapi saya percaya ketika saya siap dimurnikan sama Tuhan, apa yang saya lihat dengan jalan hidup saya, suami selingkuh, saya anggap semuanya baik. Kebahagiaan, semua yang baik-baik saya pikirkan. Hari ini kebahagiaan enggak terjadi buat saya? Sangat. Saya bahagia hari ini. Bukan karena masalahnya selesai luar biasa. Bahagia lihat jiwa-jiwa. Lihat banyak orang-orang dipulihkan. Rumah tangga yang mau cerai, tidak jadi cerai. Ibu-ibu yang mau bunuh diri, minum baygon. Hari ini jadi militan. Itu kebahagiaan yang nggak bisa saya ukur. Amin, saudara. Yuk kita lihat ya yang terakhir. Kita buka. Jadi caranya gimana Bu Eli? Supaya yang dipikir itu dianggap baik-baik. Nah ini. Hari ini kalau kita ngalami ketakutan, kekhawatiran, kita gampang. Tipnya simple aja. Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Yuk kita baca sama-sama. Janganlah kamu khawatir akan hari besok.
Ya, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kita percaya bahwa Tuhan di tengah padang gurun, Tuhan itu sudah sediakan mana, daging puyuh, tiang awan, tiang api, itu setiap hari. Jadi saudara, hari ini kalau semua jalannya Tuhan, engkau anggap itu baik, engkau anggap itu sesuatu yang akan menentukan arah hidupmu di depan itu menjadi seperti Ayub, Yusuf, menjadi seperti Paulus, maka kita tidak akan khawatir menghadapi hidup ini. Engkau tidak akan khawatir dengan apa yang terjadi dengan keuanganmu, rumah tanggamu, walaupun dokter vonis engkau kanker stadium 4 sekalipun, percayalah, hari esok kita, Tuhan sudah tahu arah langkahnya. Kita ini akan dibentuk jadi Yusuf, jadi Paulus, jadi Ayub di akhir zaman yang akan menikmati semua yang terbaik di depan. 3 hal, buka PowerPoint-nya. Yang pertama, jadi hari ini supaya hidupmu ini bisa memikirkan, menikmati hidup, yaitu yang pertama, jangan khawatir akan hari esok. Jangan seriuslah ngadepi masalah, tenang aja. Toh arahnya Tuhan tahu kok, ini bukan hancur, tapi bahagia. Engkau akan lihat keajaibanku, 5 hal itu engkau akan nikmati. Yang kedua, jangan memikul beban esok di hari ini. Itu yang membuat kita ini hari ini depresi. Jangan 2 tahun lagi loh, belum terjadi 2 tahun sudah dipikir 2 tahun seolah-olah itu akan terjadi. Lah kita 2 tahun hidup atau mati aja ndak tahu kok, mikirnya terlalu jauh. Mikir hitung-hitung deposito, tabungan habis. Nggak usah saudara. Kita percaya hari ini nggak usah khawatir. Kalau Tuhan sudah tahu arah langkahnya hari esok, ya nggak usah khawatir hari esok. Jangan bawa beban hari esok ke hari ini, tapi nikmati hidup hari ini bersama Tuhan. Artinya jalani aja, kesusahan sehari cukup sehari. Jadi kita enak hidup itu, nggak takut, nggak usah takut, nggak usah terlalu memikul beban yang berat. Nikmati sudah hari ini. Toh hari ini Tuhan sudah sediakan nggak? Yang namanya pemeliharaan Tuhan dengan tiang awan, tiang api, mana, semua kebutuhanmu Tuhan sediakan. Amin. Yang terakhir, 1 ayat ini, 3 hal. Yuk kita buka PowerPoint-nya supaya bacanya cepat. Jadi hari ini nggak perlu khawatir, bebanmu jangan dipakai hari esok untuk hari ini, nikmati hari ini. Kenapa? Ini yang Tuhan sediakan. Ya, Matius 6 ayat 26, buka PowerPoint-nya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Lihat ya. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bisa dibuka PowerPoint-nya. Jadi yang pertama, hari ini percayalah, tidak usah khawatir. Hari ini masa sukar jalani, nikmati hari ini. Kenapa? Karena Tuhan pelihara. Lah kita ini kan nilainya lebih dari burung. Kita ini kan manusia yang berharga. Kalau burung aja dipelihara, lah kita masa nggak dipelihara? Jalani kesusahan sehari cukup sehari. Percayalah. Yang kedua, kalau saudara buka di Matius 6 ayat 27. Ya, nah ini. Tuhan itu sudah berdaulat penuh atas hidup kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya, pada jalan hidupnya? Tidak ada, saudara. Hari ini percayalah, 1 hari dari pagi sampai malam, Tuhan itu tetap berdaulat di atas kebangkrutanmu, di atas suamimu yang selingkuh, di atas penyakit kankermu. Hari ini khawatir, firman Tuhan bilang, tidak bisa loh menambah sehasta. Makin khawatir, makin mencuri iman dan kekuatan sukacitamu, engkau makin lemah, engkau makin depresi. Alangkah baiknya hari ini, engkau lebih baik, tidak usah khawatir, nikmati.
Percaya aja, Tuhan berdaulat, Tuhan pasti pelihara setiap hari. Yang ketiga, yaitu Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, yang kami minum, yang kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kita ini tidak usah pusing, dunia pusing cari sandang pangan, papan, semua pusing. Tapi kita sebagai anak Tuhan, setiap hari Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Makan butuh, Tuhan tahu. Minum butuh, Tuhan tahu. Tuhan belum bayar uang sekolah anak, Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Hari ini engkau disakiti suamimu, disakiti istrimu, Tuhan tahu. Tuhan tahu tokomu lagi Senin Kemis sepinya luar biasa. Tuhan tahu engkau di PHK. Tapi Tuhan mau berkata, nikmati aja satu hari demi satu hari. Percayalah, jangan khawatir. Tiap hari aku sebagai Tuhan yang pelihara. Aku Tuhan tetap berdaulat, pegang penuh hidupmu. Dan Tuhan berkata, aku tahu yang engkau butuhkan hari ini untuk melanjutkan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Dari apa yang sudah saya sampaikan ini, bekal buat saudara di tahun 2023. Kita bukan jadi orang Kristen seperti pecundang, tapi kita jadi orang Kristen punya mental pemenang. Laskar-laskar Kristus yang siap berperang, bukan hanya karena melihat fakta Goliat raksasa yang besar, tapi percayalah kita bersama Tuhan, kita akan melihat arah jalan hidup kita itu sudah ditentukan secara pasti. Anggaplah semua yang terjadi dalam hidupmu ini tidak ada rancangan kecelakaan, tapi semua arah hidup dari jalan hidup yang gak enak di awal itu tetap jalan menuju kehidupan buat kita orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Ini merupakan bekal buat kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, bukan berjalan maju dengan mental pecundang. Sehingga kami dengan mudahnya kami dikalahkan oleh iblis, kami dijerat oleh iblis. Kami nggak mau Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan pengenalan firman malam ini akan membuat kami tidak pernah menganggap jalan hidup mengikut Kristus jalan hidup yang menjengkelkan, yang membawa hidup kami menderita. Tapi jalan mengikut Kristus itu sesuatu jalan yang membawa hidup keberhasilan dan keberuntungan. Kami akan naik jadi kepala dan kami tidak akan pernah turun. Kami akan menjadi Yusuf di akhir zaman. Kami melihat kebesaran Tuhan di depan. Terpuji namamu Bapa, berkati Tuhan seluruh pengurus pengerja di mana malam ini yang sudah berjerih payah Tuhan. Untuk Pak VJ juga ya Bapak yang sudah menabur semua yang terbaik, semua jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Baik anak-anakmu dengan berbagai macam pergumulan mereka tidak pernah khawatir lagi karena mereka tahu setiap hari mereka disertai Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.